Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Faliza Nabila Rahmadi yang pada hari ini aku bakal ngebahas salah satu film legendaris yaitu The Silence of the Lambs. Aku adalah salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2024 dengan NIM terakhir yaitu 054. Kita akan ngebahas The Silence of the Lambs dari sisi kajian sinema. Jadi film The Silence of the Lambs sendiri adalah salah satu film karya 90-an, tepatnya di tahun 1991, yang disutradarai oleh Jonathan Demme. Di mana film ini juga diadaptasi dari salah satu novel karya dari Thomas Harris dengan genre thriller psikologis yang legendaris banget. Film ini mengisahkan tentang Clarice Starling yang diperankan oleh Jodie Foster sebagai trainee FBI yang pada saat itu diminta oleh atasannya yaitu Jack Clifford yang diperankan oleh Scott Glenn sebagai kepala Behavioral Science Unit untuk menyelesaikan satu kasus yang berkaitan dengan pembunuh yang terobsesi oleh metamorfosis kupu-kupu Buffalo Bill yang diperankan oleh Ted Levine, di mana dia harus mewawancarai salah satu orang berpengaruh yang juga berkaitan dengan Buffalo Bill, yaitu Dr. Hannibal Lecter yang diperankan oleh Anthony Hopkins. Film dengan durasi 118 menit atau sama dengan 1 jam 58 menit ini gak cuma ngomongin soal kasus pembunuhan aja, tapi juga ngomongin soal manipulasi psikis, traumatik, dan juga patriarki. Di mana film ini berhasil memenangkan 5 Oscar sekaligus termasuk Best Picture. Di dalam film The Silence of the Lambs ini juga memperlihatkan karakter yang punya cara berpakaian yang berbeda-beda. Ini menjadikan sebuah simbol bagaimana cara mereka itu merepresentasikan diri mereka. Cara berpakaian Clarice Starling itu jauh lebih sederhana dan itu membentuk sebuah simbol identitas yang polos. Sedangkan berbanding terbalik ketika kita melihat cara berpakaian Lecter, di mana Lecter itu selalu berpakaian rapi, ada simbol superioritas di mana dia itu punya kedudukan yang lebih tinggi di dalam film ini. Sedangkan kalau misalkan kita ngelihat Buffalo Bill selalu berpakaian seperti perempuan, di mana Buffalo Bill itu saking bencinya terhadap dirinya sendiri, dia itu tuh ingin menjadi orang lain dan membuat kulit-kulit korbannya itu menjadi sebuah baju, dan itu adalah bentuk dari representasi atau simbol dirinya. Lalu kita ngebahas soal sebab akibat yang ada di film The Silence of the Lambs. Kita bisa melihat kalau misalkan dari trauma domba yang Clary punya di masa lalu, itu membuat dia menjadi yang sekarang. Dimana dia itu termotivasi untuk bisa menyelamatkan korban-korbannya karena dahulunya dia itu gagal untuk menyelamatkan domba-dombanya. Lalu ada sebab akibat dari quid pro quo yang berkaitan dengan Lecter dan juga Clary, di mana itu mengakibatkan Lecter akhirnya bisa membuat planning untuk bisa keluar dan kabur dari penjara yang ada di Memphis. Lalu ada sebab akibat yang berkaitan dengan Bill ketika akhirnya Bill itu terobsesi pada ngengat atau metamorfosis kupu-kupu, mengakibatkan dia itu menculik dan menguliti korban-korbannya dan menaruh ngengat di dalam tenggorokannya. Lalu kita ngebahas dari sisi sinematiknya, di mana secara sinematografi pengambilannya itu selalu dengan teknik low-key. Kita itu sebagai penonton dibuat selalu gak nyaman dengan keberadaan karakter-karakter di dalamnya. Terutama karakter Lecter yang selalu mengintimidasi dari setiap scene-nya. Selain dia sempurna jenius, karakternya itu selalu dibuat mengintimidasi dan juga dia selalu dibuat sebagai karakter yang mempersuasif dengan cara yang benar-benar halus. Dan itu membuat kita nggak nyaman. Lalu komposisi di dalam film ini itu keren banget. Seringkali menampilkan dengan teknik close up, di mana kita sebagai penonton itu seolah-olah diajak untuk berbicara langsung dengan karakter. Dan itu yang membuat sebuah perasaan-perasaan tidak nyaman dari karakter-karakter yang ada. Salah satu scene cross cut antara FBI dan juga Clary, di mana mereka itu sebenarnya sama-sama mau menangkap Buffalo Bill. Tapi nyatanya FBI yang menyangka bahwa itu adalah rumah Buffalo Bill, justru malah Clary yang mendapatkan duluan rumah Buffalo Bill. Dari sanalah Clary akhirnya menangkap Buffalo Bill dan menembak Buffalo Bill terlebih dahulu ketimbang FBI yang menemukan Buffalo Bill. Dan pada saat itu juga Buffalo Bill dinyatakan mati di tempat. Dan setelah akhirnya Clary itu berhasil menyelesaikan kasusnya di masa trainingnya sebagai FBI, dia itu dinyatakan lulus dan dia itu naik pangkat. Dan di satu sisi, Jack Clifford bilang kalau misalkan akan ada yang menelpon dia. Dan orang yang tanpa disangka-sangka menelpon dia itu adalah Dr. Hannibal Lecter.
Dalam scene antara Clary dan Lecter yang pada saat itu sedang berkomunikasi lewat telepon, Lecter itu justru menanyakan kepada Clary, "Well, Clary, have the lamp stop screaming?" Yang dimana itu mempunyai makna bahwa sebenarnya Clary itu berhasil untuk menyelamatkan tanda kutip domba atau korbannya yang meminta pertolongan. Di mana scene terakhir atau scene ending ini justru ditutup dengan cara yang berbeda. Ketika pada saat itu Lecter dan juga Clary itu sedang berbincang lewat telepon, justru ada satu scene di mana itu nge-shoot ke Dr. Chilton, salah satu direktur Baltimore State Hospital yang ngawasin si Hannibal Lecter. Dan Dr. Chilton itu sebenarnya punya karakter yang jauh lebih antagonis, di mana dia itu tuh sombong dan dia selalu memanfaatkan hasil dari rekaman-rekaman antara Clary dan juga Lecter untuk dia bisa publis menjadi buku. Dan di mana pada saat itu dia bilang ke Clary kalau misalkan dia itu mau ketemu sama teman lamanya untuk makan malam. Ending bahwa sebenarnya Dr. Hannibal Lecter itu mengincar Dr. Chilton untuk dijadikan sasaran selanjutnya. Kita bisa melihat kalau misalkan genre berdasarkan taksonominya itu adalah fiction naratif dengan genre crime thriller, subgenre psychological thriller. Di mana ini adalah salah satu serial killer procedural dengan audiens adult. Jadi film The Silence of the Lambs adalah salah satu karya legendaris yang benar-benar berhasil masuk 5 Oscar sekaligus, di mana ini adalah bentuk keberhasilan dari Jonathan dan juga dari adaptasi karya milik Thomas. Dan ini diakui sepanjang sejarah sebagai thriller psikologi terbaik.